Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di mata pelajaran tematik. Sekarang kita sudah masuki rangkuman tema 8 tentang daerah tempat tinggalku. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini selalu mendapat kebaikan, mendapat ridho dari Allah, dan kita diberikan pemahaman. Dan tak lupa pula kita selalu berdoa agar pandemi yang sedang terjadi di bumi sekarang ini segera berlalu dan kita dapat kembali bertemu bertatap muka di sekolah secara normal. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di rangkuman tema 8 ini kita akan membahas tentang daerah tempat tinggalku. Pertama, kita akan memasuki mata pelajaran PPKN. Sebelum masuki mata pelajaran PPKN, Ustazah kembali ingatkan bagi Ananda, dimohon dengan sangat bagi yang belum menyetorkan atau mengumpulkan tugasnya, baik itu dari tugas semester 1 karena masih ada beberapa anak yang belum menyelesaikan kewajibannya di semester 1, baik itu tugas maupun hafalan. Begitu pula dengan tugas-tugas di tema 7, tema 6 dan hafalan. Ustazah harap kalian sudah mulai menyicil sedikit demi sedikit hafalan dan tugas-tugas yang harus kalian selesaikan, karena mengingat kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi Ustazah tidak ingin di Ramadan nanti kalian merasa keberatan mengerjakan tugas karena terlalu menumpuk. Jadi mulai sekarang kita kerjakan sedikit demi sedikit. Dan di sini juga saya menyampaikan mohon maaf untuk pelisan tugas tema 7 kemarin belum sempat kami share di grup karena mengingat kesibukan yang padat sekali di sekolah, dan karena juga sekolah kita sekarang itu sedang memasuki atau karena sekolah kita itu sedang masuk dalam sekolah adiwata. Jadi semua warga sekolah itu berbahu-membahu bekerja sama untuk mewujudkan agar sekolah kita menjadi sekolah adiwata di Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, jadi Ustazah harap untuk tugas yang merasa belum menyelesaikan silahkan dikirimkan melalui WhatsApp pribadi. Untuk mata pelajaran PPKN kita akan belajar kembali tentang keragaman. Keragaman karakteristik individu, yaitu perbedaan ciri khusus yang dimiliki tiap individu. Keragaman terbagi 3. Di antaranya ada keragaman fisik meliputi seperti warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, dan berat badan. Serta ada keragaman kegemaran seperti membaca, menggambar, bernyanyi, dan bermain bola. Selain itu juga yang ketiga adalah keragaman sifat. Sifat itu sangat banyak ya. Ada ramah, ada jujur, rajin, sombong, pemalu, dan sebagainya. Adapun manfaat keragaman karakteristik masyarakat setiap individu, pertama, dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu, belajar bersosialisasi, belajar bertoleransi. Toleransi ini artinya kita tidak membeda-bedakan. Kalau bersosialisasi itu kita belajar untuk bergaul dengan lingkungan sekitar. Terus yang keempat, saling melengkapi sesama individu. Kelima, hidup rukun dalam masyarakat, tidak terjadi pertikaian atau perkelahian. Adapun manfaat lain adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Nah, jadi sikap nasionalisme ini sangat diperlukan bagi setiap warga negara, karena dengan sikap nasionalisme kita akan dengan senang hati membela dan menjaga keutuhan negara kita Indonesia. Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Karena identitas bangsa Indonesia itu sangat khas sekali, sehingga negara lain itu tidak ada yang menyamai keragamannya. Contoh saja,
kita di Indonesia itu adalah negara yang paling banyak memiliki kepulauan dan juga memiliki paling banyak budaya yang berasal dari berbagai suku dan berbagai daerah yang ada di Indonesia. Selain itu, keragaman juga menjadi sebagai alat pemersatu bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat kan apa arti semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika? Yaitu artinya biar berbeda-beda kita tetap satu jua. Walaupun di Indonesia terdapat berbagai macam suku, budaya, bahasa, tapi kita tetap satu dalam lingkungan yaitu negara Indonesia. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata, kekayaan khazanah budaya bangsa Indonesia yang beragam memberikan keunikan dan keindahan tersendiri, sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia. Ini sudah tidak diragukan lagi bahwa setiap budaya itu akan menjadi ikon pariwisata untuk kemajuan ekonomi bangsa Indonesia. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara. Ini sudah sangat kita pahami sama-sama bahwa pariwisata itu akan menarik para wisatawan asing untuk berkunjung ke negara Indonesia karena mereka tertarik untuk mempelajari dan melihat bagaimana keunikan, bagaimana keragaman yang ada di Indonesia. Otomatis dengan hal itu, ketika turis datang, otomatis itu akan memperbaiki ekonomi masyarakat, akan menambah pendapatan negara juga. Dan keenam, memupuk sikap toleransi atau sikap saling menghargai satu sama lain. Jadi ingat, setiap keragaman dan perbedaan itu jangan menjadikan kita selalu berbeda. Bahkan kita harus meyakini bahwa keragaman itu seharusnya dan sepatutnya menjadi pemersatu bagi kita rakyat bangsa Indonesia. Nah, Ustazah ingatkan untuk mata pelajaran PKN, alhamdulillah di sini tidak ada tugas karena KD ini sudah muncul di tema sebelumnya. Jadi tidak ada tugas untuk mata pelajaran PKN di tema 8 ini. Sekian dulu untuk mata pelajaran PKN. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.